Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini setelah pertemuan yang pertama di bab 1 tentang perencanaan produk, sekarang kalian bisa merencanakan dengan secara sistematis ya. Jadi perencanaan ini adalah suatu produk yang kalian buat, yaitu jurusan keperawatan. Yang pertama di sini kalian harus menulis nama, kelas, dan juga mata pelajaran yang sekarang kita pelajari, itu tentang PKK. Untuk di sini ada 3 kolom. Nah, kolom tabel ini ada namanya keterangan sama deskripsian. Jadi gini, misalnya nama produk kalian itu tentang senam, atau misalnya produk kalian itu tentang makanan-makanan bergizi untuk MPASI ataupun apapun itu. Jadi sesuai dengan rencana yang kalian bikin kemarin. Kalau kalian kemarin itu hanya baru sebagian perencanaan. Nah, kalau ini lebih dideskripsikan lagi, rencana usahanya lebih jelas. Ada nama produk, bahan itu kayak misalnya bahan itu kayak misalnya sayur-sayuran itu, atau misalnya biskuit, itu namanya bahan, atau misalnya tepung. Nah, alatnya itu adalah alat yang digunakannya, misalnya kayak kompor ataupun apapun itu, tool CD misalnya, itu adalah masuknya ke alat. Terus modalnya, ketika kalian mau bikin suatu produk, berarti kan perlu untuk modal awal ya gitu. Jadi modal awal dituliskan berapa, misalnya kalian beli bahan untuk tepung, misalnya harganya berapa, itu kalian tulis seluruh modal yang kalian keluarkan untuk membuat suatu produk. Terus estimasi produk itu, satu produk itu kamu bisa berapa lama waktu pengerjaannya, itu adalah estimasi produk. Misalnya kamu dalam pembuatan satu makanan itu bisa dalam waktu 1 hari, itu berapa pitch itu misalnya kalian dapat 12 dalam 1 hari. Berarti kalau misalnya kalian mengerjakan selama 5 hari, berarti 12 kali 5, berarti itu adalah estimasi produk kalian. Jadi berapa banyak nanti produk yang akan kalian hasilkan dan waktunya berapa lama ketika ada kebutuhan yang mendesak atau meminta produk kalian itu banyak gitu. Terus sumber daya yang dibutuhkan. Nah, sumber daya yang dibutuhkan misalnya ada dari sumber daya alam, atau misalnya sumber dayanya kayak membutuhkan tenaga manusia nih untuk membantu pengerjaannya, misalnya berapa pekerjanya, atau misalnya sumber dayanya dari faktor apapun itu bisa dimasukkan. Terus target customer itu kalian pasti harus mempunyai target ya, siapa nih kalian tuh mau masarin produk tuh kemana aja gitu, itu namanya target customer. Terus lokasi penjualan misalnya di sekitar rumah, atau misalnya lokasi penjualan itu secara online kayak gitu, itu adalah lokasi penjualan. Terus yang tadi target customer misalnya mau yang lansia atau misalnya anak-anak, itu adalah target customer. Terus harga produk. Nah, harga produk ini harus bisa menguntungkan untuk kalian gitu ya. Jadi pas di modal awal itu harus modal itu kembali dan ada keuntungan atau income buat kalian. Terus ini ada namanya keunggulan produk. Apa sih yang menjadikan perbedaan dari produk-produk yang lainnya? Walaupun misalnya sama nih, banyak produk yang sama dengan kalian, tapi kalian harus punya keunggulan yang bisa membedakan. Setelah itu udah semua tabelnya, baru kita ke analisa produk. Analisa produk atau disebut dengan SWOT itu ada strength, kekuatan dari produk kamu sendiri, weakness-nya itu adalah kelemahan dari produk, terus opportunities itu adalah peluang, threat itu ancaman. Jadi nanti kalian jelaskan tentang produk kalian yang mau buat, kekuatan dari produk kalian tuh apa gitu ya, kelemahannya apa, peluang dari usaha kamu bagaimana, terus ada nggak ancaman-ancaman yang dapat mempengaruhi peluang usaha kalian. Nah, di sini ada namanya keterangan. Keterangan itu adalah jadi kalian itu harus bisa mengerjakan satu orang satu ya. Satu orang satu. Jadi ini Ibu akan kirimkan materi filenya, ada di deskripsian di bawah. Terus kalian tinggal ngedownload. Ketika udah ngedownload, terus kalian setelah sudah selesai mengerjakan, di Word yang file seperti di atas ini,
Terus kalian jangan lupa difoto dulu sambil memegang handphone kalau kalian tuh sudah mengerjakan, atau bisa juga kalau misalnya kalian gak download dokumen tapi nulis manual, itu juga bisa, tapi nanti ada foto pengerjaannya sama seperti tadi. Kalau yang tadi foto pengerjaannya, karena kalian mengerjakannya menggunakan handphone, berarti kalian sambil menunjukkan handphone kalian. Kalau misalnya ada handphonenya cuma satu di rumah, kalian bisa foto atau screenshot dulu layar handphone, terus kalian foto selfie sendiri, jadi nanti kalian edit gitu ya. Terus tugasnya nanti dikirim ke link Google Drive, jadi ibu taruh di deskripsian di bawah, kalian tinggal klik aja. Ketika udah diklik, maka kalian upload hasil tugas yang sudah kalian kerjakan. Waktunya adalah 1 minggu ya, 1 minggu dari sekarang. Kalau misalnya lebih cepat itu lebih baik, maka nilainya itu akan lebih baik gitu. Maka nilainya itu berbeda dengan orang-orang yang mengerjakannya di akhir. Di sini ada pengertian yang tadi SWOT tadi, ada pengertian kalau misalnya kalian masih kurang mengerti, ada di bawah ibu sudah cantumkan. Nah, di sini juga ada contoh pengerjaan untuk analisis SWOT. Ini contohnya ada makanan sushi. Terus juga ini ada strength untuk makanan-makanan yang lainnya. Jadi ada contoh pengerjaan SWOT-nya itu seperti ini. Jadi selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.